sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita Newspoint. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. Newspoint Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah Newspoint Highlights hari ini akan dimulai dengan berita tawarkan kecerdasan buatan dalam audit PTNBH. Ketua Komite Audit UB Profesor Iwan Triyuwono menjelaskan bahwa UB berinisiatif menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu melakukan kegiatan audit di kampus biru. Pilihan ini didasari oleh kebutuhan proses dan hasil audit yang lebih cepat, tepat, dan mampu menghasilkan masukan yang lebih baik. Kecerdasan buatan juga diharapkan menjadi mitigasi bagi UB untuk bergerak dengan lebih cepat dan lincah. Untuk berbicara, diskusi, menemukan dan merumuskan gitu ya, konsep, strategi, peran, dan akuntabilitas komite audit. Perlu diketahui bahwa PTNBH ini kan sejak tahun berapa gitu ya, dan tentu saja ada generasi berikutnya, itu termasuk UB, ini kan tahun 2021 kita masuk ke situ, kemudian juga ada perguruan tinggi yang lain yang tahun yang lalu baru masuk ke PTNBH. Nah tentu saja ada PTNBH yang sudah senior, kemudian ada junior, ada yang tengah-tengah, dan itu semua kami berbagi pengalaman bagaimana peran komite audit ya di perguruan tinggi masing-masing ya dalam rangka untuk mengeliminasi risiko-risiko yang terjadi dan juga kemungkinan adanya kecurangan baik di internal universitas maupun dengan organisasi yang lain di mana universitas kita itu berinteraksi bermitra dengan pihak lain gitu ya. Dan harapannya adalah bahwa konsep dengan menggunakan kata sublimasi tadi itu kita menemukan metode atau strategi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lama. Karena kami itu nanti akan menggunakan teknologi yang terbaru. Kebetulan UB dengan Pak Rektor kita ini mencanangkan AI. Nah, kami nanti akan mempresentasikan konsep Brawijayan filosofi gitu, yang intinya adalah mencoba untuk menemukan model baru tentang bagaimana mengendalikan risiko. Saat ini hampir semua perguruan tinggi yang berbadan hukum masih mencari format terbaik dalam menjalankan manajemen era PTNBH, sehingga sharing antar perguruan tinggi menjadi hal yang penting dan strategis untuk dilakukan. Suasana Ramadan di Masjid Raden Patah begitu terasa semarak. Berbagai kegiatan digelar setiap harinya untuk menyemarakkan bulan penuh berkah tersebut. Manajer operasional Masjid Raden Patah, Nur Hidayat, menjelaskan tahun ini Gebiar Ramadan mengusung simbol lentera dengan harapan dapat menjadi penerang dalam syiar Ramadan bagi sivitas Universitas Brawijaya. Selama bulan Ramadan ini, Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya mengagendakan banyak sekali kegiatan yang kita beri nama yaitu Gebiar Ramadan MRP-UB 1445 Hijriah ya. Dan kita beri tema yaitu Lentera. Lentera melambangkan tentang pencahayaan. Jadi mencahayakan, menerangi sesuatu yang gelap. Dengan harapan kita mengangkat tema ini adalah dengan momen Ramadan ini kita bisa memberikan pencahayaan, memberikan petunjuk, ya, memberikan penerangan kepada hati-hati jiwa-jiwa yang gelap melalui serangkaian acara atau agenda kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Raden Patah. Berbagai kegiatan tersebut dimulai sejak pagi hingga malam hari. Kegiatan kajian terdapat dari setelah zuhur, asar, hingga taraweh. Masjid Raden Patah menghadirkan narasumber yang berbeda setiap harinya dari berbagai kalangan.
Baitul Mal Hidayatullah kembali menyerahkan sedekah sumur bor kepada pesantren di Kabupaten Malang. Kali ini, pesantren An-Nasr yang berada di Patuk, Kecamatan Wajak, menjadi lokasi dari program tersebut. Kepala Cabang BMH Malang, Lukman menjelaskan bahwa pemilihan pesantren An-Nasr ini karena jumlah santrinya sekitar 300-an dan air menjadi kebutuhan vital di pesantren tersebut. Program kita adalah sedekah sumur bor dan pilihan kami di pesantren An-Nasr Sukolilo Wajah ini memang kriterianya adalah pertama adalah full dari itu semuanya, yang biaya adalah yayasan, kemudian yang kedua adalah memang di sini ini sangat membutuhkan karena kalau ngebor secara mandiri biayanya itu mahal. Maka kesimpulan kami bahwa memang pesantren atau yayasan An-Nasr di Sukolilo ini sangat layak untuk diberi manfaat, yaitu program sedekah sumur bor. Program sedekah sumur bor ini merupakan salah satu program solutif dari BMH untuk pesantren dan masyarakat yang membutuhkan air. Dengan program sumur bor, maka pesantren dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan air untuk kegiatan sehari-hari. Keberadaan sumur bor dari BMH Hidayatullah yang berada di pesantren An-Nasr Wajak menjadi kegembiraan pengasuh dan santri dalam menjalankan ibadah Ramadan. Selama bulan Ramadan, kegiatan santri lebih padat dan membutuhkan air. Pengasuh pesantren An-Nasr, Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa kebutuhan air selama ini sangat vital sehingga kehadiran sumur bor menjadi solusi bagi pesantren. Kami sangat berterima kasih kepada BMH yang telah dan juga donatur yang telah memberikan kepada kami, membuatkan sumur bor yang insya Allah akan dimanfaatkan oleh para santri ini, dari santri Pondok Pesantren An-Nasr yang sekarang jumlahnya ada 350. Tentu kami berharap sumur bor ini akan terus terus bermanfaat buat. Taufik juga menambahkan, dalam jangka panjang, sumur bor dapat dimanfaatkan bersama dengan masyarakat sekitar pesantren yang membutuhkan. Namun, dalam jangka pendek, sumur bor dari BMH tersebut difungsikan untuk memenuhi kebutuhan pesantren. Mushola Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya menyambut kegiatan Ramadan dengan berbagai kegiatan. Salah satunya pesantren mahasiswa yang digelar selama 3 pekan. Andika Muttaqin, dosen VIA yang menjadi ketua pelaksana, menjelaskan pesantren ini merupakan media atau wadah bagi mahasiswa untuk memperdalam ilmu agama selama bulan puasa. Takmir Mushola sudah menyusun berbagai materi dan narasumber yang kompeten selama kegiatan pesantren mahasiswa berlangsung. Ramadan tahun ini banyak ya, dan yang pertama itu ada pesantren mahasiswa. Nah, itu dilaksanakan selama 1 pekan ya, selama 1 pekan. Jadi nanti 3 pekan ya, banyak selama 3 pekan itu nanti ada pesantren Ramadan. Terus setelah Ba'da duhur itu ada ceramah Ba'da duhur. Nah, itu diisi dari dosen-dosen sendiri. Nah, terus pesantren mahasiswa itu menjelang berbuka itu juga yang mengisi juga dosen-dosen. Cuma ada 1 ustadz dari Malang sini aja, kota Malang. Melalui kegiatan ini, VIA UB berharap kegiatan selama bulan Ramadan bagi mahasiswa kampus Abu-Abu lebih semarak dan produktif. Ramadan dapat menjadi bulan ilmu dan amal bagi Sivitas VIA UB.
Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah kota Semarang sejak Rabu malam menyebabkan banjir meluas, meredam sejumlah daerah. Pada Kamis 14 Maret 2024, Auditorium USM dipersiapkan sebagai tempat evakuasi sementara bagi warga yang terdampak banjir. Menurut laporan BPBD Kota Semarang, sebanyak 47 titik dilanda banjir dengan ketinggian yang bervariasi antara 20 cm hingga 50 cm. Sedangkan titik terparah berada di 3 kecamatan, yakni Genuk, Pedurungan, dan Semarang Utara. Menurut laporan yang diterima, banjir disebabkan oleh tingginya curah hujan yang terus-menerus sejak malam sebelumnya. Meski situasi di kampus USM juga terkena dampak, tim dari UKM KSR PMI USM dan UKM FOKMI tetap bergerak cepat untuk memberikan bantuan kepada korban banjir. Rektor USM, Dr. Supari STMT menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar yang ada di kampusnya dihentikan sementara dan pihaknya turut membuka auditorium USM sebagai tempat evakuasi sementara dan dapur umum bagi warga yang terdampak banjir. Dr. Supari turut berharap melalui kontribusi nyata pada masyarakat mulai dari posko penanganan darurat, layanan ambulans, tim relawan dari mahasiswa dan dosen yang ada di USM dapat meringankan beban yang ditanggung masyarakat. Puluhan anak dari sahabat difabel dan komunitas pejuang mimpi nampak antusias melihat cara kerja chef hotel Louis Prime dalam memasak. Sambil melihat, mereka juga ikut melakukan praktek membuat dan menghias kue. Keceriaan nampak terlihat di wajah mereka sambil menunggu buka puasa. Kegiatan ini menurut General Manager Hotel Aziz Sismono merupakan bentuk CSR perusahaan kepada warga masyarakat di Kota Malang yang digelar pada bulan Ramadan. Melalui kegiatan ini, para anak tersebut dapat bergembira dan mendapatkan pengalaman baru selama bulan puasa. Selain belajar memasak, para sahabat difabel dan komunitas pejuang mimpi ini juga menunjukkan bakat dan kemampuan mereka dengan melakukan fashion show sambil menunggu saat berbuka puasa bersama. Sebagai pejabat baru, Komandan Korem 083 Baladika Jaya berkesempatan untuk bertemu dengan prajurit jajaran Korem beserta ASN yang ada. Dalam kesempatan tersebut, Kolonel Setyo Wibowo memperkenalkan diri sebagai komandan baru dan memberikan beberapa arahan kepada prajuritnya. Kolonel Setyo mengajak kepada semua prajurit Korem dan ASN untuk memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas dan program Korem selama tahun 2024. Program tersebut diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan lebih baik sesuai dengan petunjuk komando atas. Korem 083 juga senantiasa bersinergi dengan pemerintah daerah dari Malang hingga Banyuwangi serta dengan komponen masyarakat lain seperti tokoh masyarakat, ulama hingga kalangan pengusaha.